Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar apoteker Indonesia? Kembali lagi di kita pada acara podcast Pharmapreneur Indonesia. Nah, di sini kita seperti biasa ya, akan menggali-gali lebih dalam inspirator-inspirator apoteker Indonesia. Dan saya kembali bersama dengan Bapak Apoteker Surya dan Bapak Apoteker Guntur. Saat ini kami sudah kedatangan tamu yang spesial, jauh banget dari Kalimantan Tengah. Beliau adalah tereng, Ibu Apoteker Nova. Saya bacakan lengkapnya ya. Ibu Apoteker Novanita Puspa Kencana, betul ya Bu ya? Betul. Panjang ya. Beliau adalah owner CV Bawi Bakena Tuntang Bahalap dan juga banyak banget. Kita coba langsung aja tanya ya Pak Guntur dan Pak Surya ya, biar lebih jelas. Selamat apa ini ya? Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah bikhair. Terima kasih sudah berkenan hadir di podcastnya Apoteker Indonesia. Podcastnya yang terkeren, amin gitu ya. Karena baru perdana, jadi nggak ada saingan keren. Betul. Nah, Ibu bisa cerita nggak Bu Nova? Selain tadi CV yang saya sebutkan, Ibu berkecimpung di bidang apa lagi dan apa kiprah yang Ibu lakukan di masyarakat sebagai seorang apoteker? Baik. Kita kalau asalnya gitu ya, mulainya itu kan karena saya orang kehutanan dulunya. Oh, Betul. Jadi terus melihat Kalteng ini luar biasa potensi alamnya gitu. Sayang sekali kalau saya berhenti hanya sebagai seorang ASN seperti itu. Oh, Jadi awalnya beliau ini ASN Pak Yus. dari SMA SMK Oh, Kehutanan. kehutanan. Jadi SKMA. diangkat ASN pada saat SMK. Ya, SKMA. SKMA. Oh, jadi dari SMA-nya ya Pak ya udah Betul. ASN. Kalau kita mah zaman dulu berarti PNS ya gitu ya. Betul. Sekarang menjadi PNS juga, pengusaha nonstop. Betul. Luar biasa. Berubah perpanjangan. Luar biasa, kita kasih plus nih, luar Betul, biasa. betul. Nah, coba cerita ya lebih dalam Iya. Ibu. Gimana sih kok bisa dari ASN kehutanan kepikiran farmasi, kan agak jauh ya Pak? Ya, makanya tuh. Ini dua dunia yang berbeda nih. Iya. Satu bahas hutan, satunya bahas masalah obat-obatan. Gimana nih Bu, kok bisa kepikiran benar-benar out of the box ini? Padahal kalau orang belum tahu, kalau orang tahu ya, kehutanan sama farmasi itu kayak jodoh. Kayak garam di laut gitu ya, sama asam di gunung ketemu di sayur. Luar biasa. Ini lagu Tulus kedua ya. Jadi kehutanan itu yang ujung tombak yang kayak inventarisasi tanaman obatnya. Oh, Yang mengolah obatnya siapa? Kita. luar biasa. Ya kan? Jadi benar-benar berbeda, tapi sebenarnya jadi satu di sebuah sediaan. Ya kan gitu. Jadi kalau misalnya saya tetap aja itu waktu kemarin jadi ASN saja, tidak ini kita punya inventarisasi tanaman obat yang segitu banyaknya, kalau tidak dikembangkan menjadi sebuah sediaan, lalu buat apa? Nah, makanya terus Bismillah deh gitu, pindah ke sebelah. Nah, ibaratnya dari laut atau dari gunung pindah ke laut gitu ya, supaya nanti bisa jadi sebuah sayur asam yang enak gitu kan. Cocok Pak. Pak Surya ASN resign, Ibu ASN resign. Kita jangan ya Pak. Kita sudah tinggal satu-satunya Pak. Kita tinggal itu akademisi. Iya. Oke. Takutnya lama-lama nanti jadi ini juga. Oh iya, makanya podcast ini kita batasi 1 jam saja. Khawatir kami juga nggak aman pimpinan, mohon maaf ya. Oke, silakan Pak Surya, mungkin ada yang mau. Nah, saya tertarik sekali dengan produk yang di-create oleh Ibu Apoteker Nova ya. Saya ini kan produk sedotan Bu ya. Ya, betul Pak. Bisa langsung dibuka nggak Pak? Boleh, kita unboxing boleh ya Bu ya? Boleh dong. Jadi unboxing. ini Kan dari luar bahan biasa. alam nih. Betul. Sangat ramah lingkungan kan ya. Green lah, green sangat Eco Green ya. eco green. Lagi musim sekarang Ini ini. sesuai namanya juga Pak, Eco Greens ya, Borneo Eco Straw. Borneo Eco Straws yang buat Ini- apoteker. Ini kalau di orang luar ini sangat suka banget. Suka banget. Pasar sampai mana Bu? Udah keluar ya, walaupun hand carry ya, tapi udah keluar gitu. Kita udah ada ke 6 negara. Oh, Jadi 6 negara, di bro. Kalimantan Tengah 6 itu negara. ada 2,5 juta hektar itu lahannya isinya ini. Yang tidak potensial secara ekonomi, yang tidak menghasilkan apa-apa, dan kalau kebakaran waktu musim asap itu kebakaran hutan, ini salah satu bahan baku kebakaran hutan.
Oh. Udah terbakar. Jadi Ya. kita selain ngebantu masyarakat juga sebenarnya ngebantu pemerintah tuh supaya berkurang kan ininya bahan bakunya. Nah, terus kita olah jadi mengolah ini pun kita pakai sama lah kayak kita bikin sediaan obat ya, ada riset developmentnya. Jadi kita berapa kali supaya dia tetap bagus, dia tidak pecah, mudah pecah, kemudian tidak ada aromanya lagi, bebas bakteri dan lain sebagainya kan sama lah kayak kita bikin obat gitu atau bikin sediaan farmasi. Coba ya lain. Pak, kita coba Pak. Ini luar biasa nih. Boleh Dari itu. mana? Dari purun. Dari tanaman Peronia. purun. Ini Iya. biasa dibikin buat tikar. Betul. Tapi dibikin Jadiin buat sedotan. Bu, kok bisa sih kepikiran, Bu? Ini kan itu saking banyaknya tadi, dan ternyata dia kalau kita potong berruas-ruas. Jadi kalau untuk tikar itu setelah dipotong dihancurkan memang diratakan gitu. Memang dipecah, dipres. Tapi sebenarnya dia kan berbuku, ada di dalamnya masih ada busa-busa itu seperti bambu, ya kan? Nah, terus dia harus dibolongin dulu. Tidak merubah rasa kan? Iya loh. Iya. Nggak ada rasanya. Ada rasa plastiknya. Terus ada sensasi gimana ya ini karena dari tanaman gitu ya. Kalau dipecet-pecet tuh lihat tuh. Ya kan? Dan ini sudah certified halal, Pak. Wah, Sudah certified halal loh, Pak. Ini ada sudah lulusnya, Pak. Sebenarnya itu SIG itu anunya apa? Luar biasa. Bebas labnya, bebas bakteri. Luar biasa. Nah, ini nih benar-benar di luar Naila. Di luar Nurul. Iya, di luar Nurul ya Pak. Nggak habis pikir saya juga kok bisa gitu ya. Nah ini ya inilah karena memang apoteker itu memang kita udah dikasih pada saat kuliah sebagai apa ya problem solver gitu ya. Kemudian inovator juga. Oke Bu. Selain ini Bu, apalagi yang Ibu lakukan Ibu kan apoteker yang terjun langsung ke masyarakat ya. Apalagi yang udah Ibu lakukan? Nah, itu ada bawang dayak tuh. Oh, ya. ini Jadi Pak. kalau bawang dayak itu udah dari zaman dulu kala ya Pak Guntur ya. Udah dari zaman dulu kala terkenal sebagai anti cancer. Jadi di masyarakat itu secara empiris itu sebagai anti cancer karena memang antioksidan tinggi sekali. Kalau di beberapa jurnal itu sudah banyak sekali yang namanya bawang dayak ini gitu. Nah, tetapi karena rasanya pahit, rasanya kelap, sehingga orang mau minum tuh susah dan efek terapinya nggak nyampe. Ya kan? Saya berpikir gimana caranya nih karena anak kecil bagus banget. Jadi dia demam gitu, terus kita kasih bawang dayak tuh dia cepat turunnya seperti itu. Tapi rasanya nggak enak. Nah, ini diformulasikan gimana caranya supaya dia enak dan mudah digunakan. Jadi nggak perlu ngerebus lagi. Kalau ngerebus kan kita nggak tahu dia takarannya berapa. Banyak sekali loh yang minum bawang dayak terus tumbang Pak Guntur karena langsung drep turun gitu kan ininya. Jadi ya kita formulasikan. Metabolis sekundernya kan masih campuran dan mungkin ada interaksi segala macam sesama mereka gitu ya. Dan kembali lagi apoteker di sana bersinar lagi. Luar untuk mempromosikan sediaan effervescent di sana. Iya, luar biasa. Jadi cocok luar namanya. Biasa loh. Artinya kan rasanya juga enak kan, artinya kan manis nih. Manis. Padahal untuk kasus tertentu mungkin seperti cancer, tidak disarankan pakai gula alami ya, gula pasir gitu ya. Nah, ini boleh tahu nggak ibunya pakai pemanisnya ini pakai apa kira-kira? Kita pakainya stevia sama sorbitol. Nah, karena memang kalau pakai gula justru dia makin pahit. Gitu. Ya, kita udah nyoba sebelum ini kami ada produk lagi. Jadi kita pakai gula tuh makin pahit. Tambahin aja gulanya makin pahit. Jadi dengan sorbitol mungkin karena ada gugus OH-nya tadi ya, terus tambahin stevia sama dikasih kita masking agent, pahitnya udah ya turun naik tadi udah sedikit-sedikit. Tadi saya nyobain. Iya. Ini kita juga boleh nyobain Pak. Manisnya itu pas. Tidak ada aftertaste setelah minum pemanis pada umumnya gitu. Ini manis yang menyehatkan kayak gini Pak, bukan seperti janji manis yang Nah ini Bu, ini kita lihat videonya nih. Nah ini ya Bu, video yang ini yang yang purun tadi ya. Jadi dijemurnya pun tidak di luar matahari gitu, jadi benar-benar tertutup gitu. Jadi debunya juga tertutup, orang-orang juga semuanya ada SOP-nya ya kita gitu. Terus pakai sarung tangan dan lain sebagainya. Ini Bu memberdayakan masyarakat sekitar nih Bu. Betul. Jadi ini semua masyarakat yang kerjakan. Dari mulai pemotongan itu kita yang biayain semua. Nah, nanti dibawa ke rumah produksi ini udah berupa potongan. Itu jadi masyarakat itu dikasih bahan untuk panennya, alat potongnya kami kasih. Hasil yang mereka dapatkan satu piece-nya kami bayar. Jadi mereka dapat penghasilan yang sustainable. Iya. Jadi meningkatkan perekonomian warga juga. Pemberdayaan masyarakat, sama pemanfaatan
Ini yang nanam juga masyarakat semua. Oh, yang ini bawang Dayak ini ya. Dayak. Jadi kami bikin kelompok tani. Jadi masyarakat yang asalnya tidak ada penghasilan, sekarang mereka punya penghasilan. Karena ini kan per bulannya juga lumayan gitu perlunya. Iya. Dan udah berizin semua ya ini Bu ya. Lagi proses. Oh, yang ini oke. Makanya belum diperjualbelikan ya, hanya kita bagi. Iya, internal use lah dulu ya. Produk inovatif ini. Ya. Sangat keren sekali. Ya, tolonglah semoga bisa segera keluar ya Bu izinnya ini ya. Amin. Dibantu oleh ya pemerintah setempat. Gitu ya, ini sekalian ya Bu. Itu bantuan ya Bapak Ibu pemerintah ya Bu. Teman BPOM. Ya, tolong gitu. Karena ini kalau udah produknya apoteker tuh udah insya Allah terjamin khasiat, keamanan sama ini kualitasnya gitu ya. Nah, Karena tanya obat, tanya apoteker. Iya, betul luar biasa ini. Ya silakan Pak Guntur. Nah, ini menarik nih Bu, banyak yang sudah dilakukan di masyarakat udah. Nah, terus dengan segala kesibukan Ibu nih dengan usaha bisnisnya. Nah, tadi ngurusin anak 7 nih. Kira-kira belum tahu ya. Anak 7. Ngurusin anak nih 7. Iya. Kira-kira ada yang protes nggak sih Bu dengan bisnis Ibu yang kebanyakan ngurusin bisnis gitu kan? Para anak-anak nih. Baik. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, kalau boleh jujur ya, ibu-ibu di luar sana gitu, dan nanti banyak yang tanya gitu kan. Jujur aja, ngurus anak tuh jam berapa sih? Iya. Ngurus anak jam berapa? Oke, misalnya pas mau sekolah nih Bu, misalnya gitu. Maksimal tuh jam 8 mereka udah berangkat sekolah, Iya. jam 6 udah berangkat sekolah. Ngapain tuh ibu-ibu? Biasanya megang handphone nih Bu. Pegang handphone Pak, sampai jam 10, jam 11, habis itu baru masak karena persiapan anaknya pulang. Selebihnya cuma gulang-galing kalau saya dulu ibaratnya. Nah itu saya manfaatkan untuk kenapa kita tidak berkreatif, tidak berinovatif gitu, supaya jadi solutif kan. Jadi manajemen waktunya betul-betul ya. Betul ditata. Karena kadang banyak nih adanya apoteker-apoteker terutama yang mak-mak sekarang gitu kan yang punya anak agak ragu-ragu untuk memulai bisnis karena apa? Ngurusin anak aja kadang udah ngabisin waktu. Nah, ini kalau ngurus bisnis nanti anak nggak kurus lagi kayak gitu. Makanya saya Pak bantu istri Pak. Saya kalau Sabtu Minggu biasanya jadi apa? Apoteker pengasuh anak. Biar istri saya ya bisa lah gitu ya gitu. Oh luar biasa. Ada pasti waktunya. Ada pasti waktunya Bu ya. Dalam kita boleh jujur ya ibu-ibu, itu dalam 24 jam pasti ada yang namanya kita harus membuka TikTok gitu. Atau membuka yang lain dan medsos lainnya lagi ibaratnya ya. Tapi kan itu bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Iya. Jadi Ibu ini diamnya pada saat tidur aja kayaknya Bu ya. Tidur juga kadang masih memikirkan yang lain gitu. Apalagi sekarang kan ngambil kuliah lagi ya, otomatis kan harus memikirkan tesisnya dan lain sebagainya. Luar biasa. Anak 7 masih kuliah. Bisnis jalan, keluarga aman. Nah, grade pendidikan jalan terus. Iya, dan ibunya bisa jalan-jalan tadi kan ke 6 negara loh. Luar biasa. Itu kan sudah ininya apa prinsipnya? Bisnis jalan, ownernya jalan-jalan. Oke. Baru kepikiran jalan pikiran saya ini. Bu, kita flashback sedikit. Dari SMK ke SMA Kehutanan gitu ya. Kemudian ke D3 dulu. D3 kenapa enggak langsung S1 waktu itu? Karena dulu masih mikirnya kalau belum berani meninggalkan anak waktu itu, anak-anak masih kecil. 7 kan. Jadi kalau saya tinggal, karena waktu itu belum ada yang kuliah yang besarnya, kalau sekarang udah ada yang kuliah. Kalau saya pergi kayaknya agak jauh karena di Kalimantan Tengah tidak ada S1 Pak. Jadi zaman Ibu teh baru ada D3 Pak. Betul. Oh gitu. Sekarang. Oh iya. Sekarang udah muncul Bu S1. Sudah muncul. Ya. Semoga inilah ada lagi APT-nya. Dan ada profesinya semoga ya. Lagi proses ya Pak ya. Nah, lagi sedang diusahakan Pak. Ya, semoga. Mohon bantuannya. Kembali lagi mohon bantuannya dari Asosiasi Pendidikan Tinggi, Kemendikbud ya biar di Kalteng ada profesi apoteker ya. Nah, siapa tahu ada ibu-ibu yang lain menjadi apoteker. Iya, bismillah calon kaprodi. Pokoknya di sini promo aja. Amin. Nah, ini saya diamin aja ya para apoteker Indonesia. Ini saya diamin tadi dan jadinya warnanya cantik banget ya. Jadi warnanya ini warna aslinya. Oh. Sebenarnya warna asli. Jadi kalau bawang Dayak itu atau bawang Lemba itu kalau kita rebus gitu ya, secara infusa itu ya memang warnanya merah. Emang kayak gini warna aslinya. Luar biasa. Kita coba lagi, Pak. Mumpung gratis di sini, Pak. Kita nih belum selesai. Nih kalau saya udah nih, Pak. Oh iya loh.
Wah, manisnya kalau menurut saya pas. Jadi bukan kayak manis-manis yang itu ya, minuman yang lain ya. Kayak janji manis tuh itu enggak lah. Oh iya Pak. Apalagi kalau sambil ngaca nih Pak, kayaknya agak pahit sih. Ini luar biasa Bu, ini ya itulah ya inovasi gitu ya. Oke, berarti Bu D3 dulu. D3 dulu. Boleh tahu nggak nih? Pada saat D3 farmasi usia Ibu berapa berarti? 37 ya Pak. 37 tahun. Pak, D3 37 Pak. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat untuk dunia pendidikan dan ilmu. Luar biasa. Khususnya farmasi. Khususnya Mungkin farmasi. Saya tidak mengunderestimate jurusan lain, tapi untuk khusus farmasi, apalagi apoteker, kita harus benar-benar tenaga dan otak luar biasa. Iya. Kan tugasnya nulis ya. Wah, sampai sekarang Bu masih nulis tangan gitu ya. Jadi saya sambil ngayun anak. Kecil waktu itu, saya sambil ngayun sambil nulis tuh. Kan jurnalnya ya. Kadang saya berpikir kadang dosen paham nggak ya kalau kondisi saya seperti ini. Kadang kan tidak paham. Jadi Pak Guntur, saya sambil begini sambil ngayun sampai cedera tulang punggung waktu itu karena saya harus nulis kan, karena besok harus segera dikumpulkan. Iya. Begitulah dunia farmasi Pak. Iya. Itu tadi ya saya pernah ngomong di podcast sebelumnya Pak. Selama jadi farmasis atau apoteker itu 14 P Bu. Pergi, pagi, pulang, petang, pinggang, pegel, pala, puyeng, pikiran, porak-poranda, penghasilan pas-pasan. Insya Allah nanti ketika kerja masih kayak gitu, cuman penghasilannya agak naik gitu ya. Insya Allah, amin. Jadi begitu udah masuk D3 berarti selesai 3 tahun. Selesai 3 tahun. Habis itu saya yang termasuk paling cepat. Jadi teman-teman masih nyusun proposal, saya udah selesai. Luar biasa itu karena mungkin yang mereka kerjakan tidak sambil ngayun anak tadi ya. Saya pikirnya mungkin karena saya usia udah tua. Iya. Logika saya udah lebih nyambung daripada teman kayaknya gitu ya kayaknya. Jadi dikasih tahu 1 tambah 1 sama dengan 2, saya mikirnya udah panjang gitu kan. Udah pikiran mama lah gitu ya. Gitu. Oke, kalau pengen cepat lulus segera menikah. Iya, betul ya. Nah, jadi Anda bisa merasakan seperti yang Bu Nova rasakan. Mantap banget, luar biasa. Habis itu D3 Ibu lanjut ke S1, kan S1 belum ada tuh. Ibu langsung memutuskan keluar pulau dong. Iya, langsung. Atas restu suami dan anak-anak. Iya, apa anak-anak dibawa? Ada satu yang dibawa tapi habis pulang pergi karena waktu itu sudah masuk sekolahan. Waktu belum sekolah masih ikut. Itu 4 tahun, berarti 5 tahun di Jawa. Enggak, di Jawa. Kan konversi ya? Iya. Kan cuma 2 tahun ya? 2 tahun, habis itu Ibu lanjut profesi. Habis itu Ibu langsung pulang lagi ke Kalimantan. Dan mulai terjun ke masyarakatnya itu dari dulu, apa begitu Ibu tinggalkan itu nanti masyarakat gimana tuh Bu? Apa gimana ceritanya Bu? Saya PNS berhenti 2010. Mulai itu udah di masyarakat. Kita udah ada yang namanya tadi CV Bayi tentang Bahlak, itu tentang skincare. Jadi di Kalimantan Tengah itu untuk merawat wajahnya ke Kalteng deh. Cantik-cantik di sana. Bahkan yang sudah tua tuh cantik-cantik, tidak ada kerutan gitu. Mereka cuma daun gitu, diminyak-minyak terus di mirip kayak. Tapi belum ada skincare kan, hanya begitu saja. Kalau di Kalimantan Selatan itu banyak banget pelopor untuk pupur dingin namanya, pupur basah. Tapi saya pupur basah udah mulai saya tinggalkan ke teman-teman. Saya bilang jangan terlalu sering karena itu bisa bikin kulit kering untuk yang kering banget. Jadi kerutan bisa nambah waktu itu. Jadi saya dari hasil itu kan banyak tuh resep-resepnya kita formulasikan untuk gimana caranya dia tetap lembab. Apa kan ditambahin ini, tambahin itu kan kita tahu lah formulanya. Ya. Tahu. Jadi kalau di Banten tuh tempat tinggal saya Pak itu suku Baduy ya. Jadi kembali ke alam. Kita Dayak kalau di Kalimantan. Iya. Pokoknya kembali sesuatu yang alami itu sangat lebih glowing lah. Makanya Bu Nova tadi saya suruh kita di dalam aja karena cantik itu dari dalam. Luar biasa. Saya salah satu bentuk korban dari produk saya sendiri. Jadi saya coba dari masyarakat dapat ini itu saya cobain ke diri saya gitu. Kalau misalnya besoknya numbuh jerawat berarti kan diri saya jangan cocok gitu kan. Berarti beliau sudah melakukan personal uji klinis. Personal uji klinis dan terbukti betul. Ya 7 anak usia boleh saya sebutkan Bu? 44. Ya, seperti ini. Ya, beda banget ya sama kita ya. Kita mah bermuka tua. Lebih boros. Iya. Kita harus kembali ke alam, Pak. Banyak ke alamnya kita, Pak. Alam lain. Alam lain. Oke. Nah, jadi begitu udah jadi
apoteker itu ibu lebih giat lagi karena ibu udah punya kewenangan ya. Apa yang ibu lakukan setelah begitu resmi menyandang gelar apoteker? Langsung ke masyarakat pertama. Jadi pertama yang sedotan ini belum diformulasikan, jadi cuman kayak dihilangkan aromanya, bingung pakai apa. Tapi kan kita kan udah tahu ya harus apa. Sekarang makanya sedotan udah bagus, udah bebas bakteri dan sebagainya gitu. Kemudian untuk yang ini juga kita langsung, asalnya cuman kemarin itu sebelum saya lulus apoteker ya, karena percobaan di laboratorium saja, ya udah hanya berupa simplisia saja, berupa tes saja. Sekarang udah ada sediaan seperti ini. Begitu juga yang Bayi Bakena dulu masih bingung, ini gimana sih orang ini, kita nggak paham, punya pabrik udah bagus kok dirobohin lagi. Setelah tahu ilmunya, oh iya pantas aja, memang harus sesuai, ada peraturannya, CPKB bagaimana, CPOB bagaimana, kan kita udah tahu aturannya. Seperti itu, lebih banyak lah masyarakat. Jadi sekarang kalau ke masyarakat selain bawa oleh-oleh ilmu yang didapat gitu, tapi juga sekalian dengarkan keluhan mereka tentang produk. Kan banyak produk kan. UMKM kita banyak di Kalimantan Tengah itu yang namanya IOT Pak ya. Itu banyak gitu, dan mereka butuh orang-orang kayak kita yang paham harus bagaimana gitu. Harus bagaimana nih, gimana kalau ini saya campur ini aman nggak kira-kira, kita bantu carikan jurnal. Kadang-kadang saya ajarin caranya begini, ini dengan ini PDF gitu, dikeluar nih jurnalnya, dibaca, wah bahasa Inggris udah saya artiin gitu kan, ini oh berarti aman aja ya kalau dicampur nih, aman ketika dosisnya pas. Nah saya ngajarin itu aja, karena mereka kan masih kalau berupa cacahan kan masih boleh dijual, lagi ada beberapa yang udah dapat BPOM-nya. Nah itu balik-balik ngebantu di situ masyarakat. Saya nggak minta bayaran, tapi masyarakat berpenghasilan itu merupakan kebanggaan buat saya. Oke. Jadi misalnya ini bentuk pengabdian ibu lah Bu ya. Tetapi kan kalau kita berbicara ya realita kebutuhan, kita juga pasti punya kebutuhan. Betul. Nah ini kita tidak berbicara profit oriented ya Bu. Tetapi gimana ibu bisa bertahan dengan model pengabdian tadi? Apakah ada sisi ekonomis yang bisa menopang masyarakat ataupun ke kitanya sebagai apoteker gitu? Oh pasti dong, kita ini semuanya betul tadi ya, peningkatan pemberdayaan masyarakat. Bisnisnya cuman ujungnya gitu, tapi itu kan pasti itu yang kita kejar. Namanya juga pengusaha, kita pasti memikirkan profitnya. Makanya ke masyarakat juga kita kini kan maksudnya kalau ini dihasilkan menjadi yang lebih bagus gitu tadi ya, value itu pasti lebih nilainya jauh lebih tinggi seperti itu. Apalagi kalau misalnya diuji klinis kan, ini kan ayo kita kolaborasi sama kampus-kampus seperti itu. Ketika itu hasil labnya ada, ketika itu hasil penelitiannya ada, hasilnya jauh lebih meningkat, jauh lebih tinggi lah. Orang akan lebih percaya kampus, lebih percaya praktik prestasi kan daripada hanya katanya. Sekarang masyarakat jauh lebih pintar. Nah persentase keuntungannya Bu itu bagaimana? Kita bantu cara ngitung HPP dan lain sebagainya tentu saja. Tapi masyarakat sudah semakin pintar kok UMKM itu. Mereka ngitung profit, margin segala macam jauh lebih pintar. Kita paling ngebantu di HPP. Misalnya mereka udah nentuin nih marginnya berapa. Tapi pas kita jelasin masalah HPP-nya sekian, oh berarti saya belum masukin ini, terus mereka tinggal nambahin marginnya gitu. Ya ngaplikasiin itulah, ya ibaratnya kayak habis lulus terus praktek di lapangan gitu aja. Nah keuntungan apotekernya Bu dari mana tuh? Keuntungan ibu sebagai apoteker dari segi ini, apakah ibu ada keuntungan ekonomis nggak selain bentuk pengabdian kita tadi dari produk-produk ini? Kalau untuk produk ini tinggal nunggu jualannya pastikan. Oh gitu, jadi ya. Atau ibu pernah dapat hibah atau apa dari kementerian gitu? Kalau hibah kita baru dapat dari Universitas Muhammadiyah. Kerjasama itu ya. Kalau selebihnya belum. Kayak misal ini ya di sedotan ini itu luar biasa itunya modalnya. Kita belum ada dapat dana kayak alat segala macam kan alatnya mahal ya, lumayan mahal ya, 200 jutaan gitu. Yang terbaru ini alat kemas itu 250 Pak Guntur. Itu baru datang dan itu memang biaya pribadi gitu. Luar biasa pribadi. Kita satu perusahaan itu kita ada beberapa orang gitu, orang kehutanan gitu. Nah itu yang ibaratnya modalin kita sama-sama gitu untuk bisa ini sama dengan ini juga, ini kan satu perusahaan. Oh. Ya satu perusahaan.
di Agro Borneo Group. Kalau yang Bayu Bakena itu di skincare-nya. Lagi nunggu CPKB. Iya. Itu Ibu nggak coba ajukan ke kementerian atau apa ini Bu, produk-produk yang seperti ini? Udah. Udah. Berarti apa tuh? Kementerian apa tuh? Perdagangan pasti. Perdagangan, koperasi dan UMKM. Kalau kehutanan udah pasti ya, karena setiap kali ada hari konservasi alam nasional ya di kehutanan tuh ada hari itu. Nah itu tuh ada pameran dan sebagainya udah kita tampilkan juga, dan beberapa kan di kehutanan ada yang namanya KPH ya, Kesehatan Penghutan itu beberapa udah ada yang mulai mencoba membuat ini, tapi memang karena basicnya bukan apoteker dan basicnya bukan formulator ya, jadi mereka agak bingung gimana cara, kok bisa ya katanya punya agro tidak bau, karena kalau rumput pasti ada aroma khas. Iya, ini mah tidak ada loh. Aroma khas. Semua Simplicia saya rasa. Semua Simplicia itu pasti punya ada loh. Aroma khas kalau namanya Simplicia. Dan enaknya lagi Pak, ini saya kira akan menyerap air ya Pak. Ternyata tidak loh. Nih. Jadi dia berbeda dengan sedotan kertas kan. Kalau kertas dia menyerap air. Kalau ini mah tuh. Kertas itu tahu lah kan. Iya. Bu, tadi sudah disampaikan ada profit benefit untuk apoteker. Sekarang kita bicara masa sulitnya nih. Sulitnya dari pertama Ibu punya skincare di Bayu Bakena. Nah itu ada nggak sih Bu masa sulit di mana istilahnya tadi Ibu harus produksi, Ibu harus juga memasarkan. Waktu itu bentuknya masih istilahnya pre-order seperti itu. Ada nggak sih perasaan, aduh kok saya give up aja lah gitu kan, menyerah aja lah dengan usaha saya gitu, ada nggak masa-masa di masa itu? Karena jiwanya udah di situ, gimana ya? Jadi emang passionnya sana. Jiwanya udah di situ. Masa Ibu nggak pernah merasa kayaknya saya stop, kan biasanya ada ya Bu ya kita ya, kayaknya udah dulu deh atau apa gitu itu. Itu gimana? Atau itu kenapa ya? Apa saya termasuk orang yang aneh itu yang idealis? saya memulai bisnis ini 2012. Sampai 2023 belum keluar CPKB. Tapi saya nggak berhenti. 2012 sampai 2023, 11 tahun. Mohon partisipasi Bapak Ibu yang mendengarkan podcast ini ya. Ini luar biasa sekali loh gitu. Saya nggak ini. Terus karena itu CPKB itu ya bangunan ini segala ada proses prosedurnya. Saya tidak menyalahkan regulasinya, karena memang harus seperti itu, karena ini adalah produk untuk masyarakat ya, jadi harus sesuai prosedur. Makanya begitu itu lagi masa proses, saya ngerjakan yang sedotan. Jadi tidak berhenti, kita harus ngerjain apa nih gitu, karena memang pada dasarnya ini udah seneng gitu jiwanya. Nah terus termasuk yang bawang dek ini gitu juga, dan kita ada madu dan lain sebagainya yang rencana mau makun juga dengan beberapa teman-teman apoteker gitu, maksudnya biar bisa jadi sebuah produk. Karena selain ini ada madu kelulut, ada madu tangiran gitu, juga ada kompos blok begitu. Banyak produknya. Iya, jadi proses pendampingan misalnya dari BPOM, Ibu sambil ngerjain yang lain gitu ya. Nah, karena ini masih proses, saya ngejar juga nggak bisa. Bu ini gimana masih proses? Ya udah kita ngerjakan yang lain. Jadi ini loh Pak Yus, satu yang saya tangkap dari Bu Nova, dia tidak fokus kepada masalah yang dihadapi, tapi tetap fokus untuk terus berkarya, apa yang dia bisa bikin. Luar biasa. Jadi beberapa kegiatan, mungkin saat seminar, workshop tuh kadang audiens kan menanyakan kan, saya kok izin saya nggak keluar. Iya, jadi fokus ke masalah situ ya. Itu aja. Karena kan stagnan ya Pak, di situ itu aja gitu kan nggak gerak-gerak. Sementara Ibu kan sebenarnya kalau dilihat parah kan. Udah invest banyak. Harus rombak bangunan. 3 kali. 3 kali. Jadi udah dibangun beton gitu, dirobohin. Bangun lagi beton, dirobohin. Nah yang terakhir itu Pak ya kita denah dulu. Karena ternyata prosesnya seperti itu kan. Makanya saya belajar dulu. Iya. Saya belajar dulu, ternyata harus denah dulu. Gitu. Denah dulu udah oke, baru ya pembangunan. Mungkin saking semangatnya ya, saking cintanya akan satu passion, yang kedua kayaknya Ibu tuh udah punya mapping nih, kalau ini mentok saya coba ke yang lain, coba lagi yang lain, coba lagi. Seperti itu ya Bu. Kayaknya Ibu udah punya mapping sendiri atau apa gitu, atau gimana Bu? Sama kayak kita lihat zaman ini lagi November ya, Hari Pahlawan. Hari Pahlawan. Pangeran Jenderal Sudirman.
Satu lagi paru-parunya ini kan lagi sakit ditandu, tetap berjuang. Padahal di depan pasti mati gue nih. Ya. Tapi berjuang tetap ya. Sama kayak saya. Mungkin di depan yang ntar gimana, pokoknya kita berjuang sampai merdeka, sampai dapat CPKB, sampai dapat izin edaran gitu. Luar biasa. Kalonya saya udah berjuang nih 11 tahun saya berhenti. Nah terus ngapain perjuangan kemarin diteruskan gitu. Jadi mentalnya dari pahlawan itu diterusin dong sekarang. Kita berperang bukan dengan senjata sekarang, tapi juga berperang di UMKM ini, bergerak di usaha ini juga salah satu perang masa kini. Dan hebatnya Kang Yus, Ibu ini juga jadi ownernya PBF, Kang Yus. Luar biasa, owner PBF. PBF-nya nggak di Kalteng loh, Mbak Yus. Bukan di Kalteng. Bukan di Kalteng. Bukan di Kalteng. Tanya deh Bu di mana, Pak? Bang Yus, kita pulang aja. Iya. Kalau mikirnya 24 jam ngapain aja gitu ya. Oh, luar biasa. Ya, kalau kesulitan tadi ada tapi Ibu never give up gitu ya. Mungkin ada nggak Bu tips-tips apa buat apoteker-apoteker muda nih biar nggak mudah patah semangat kan, apalagi sekarang ya Bu ya, anak-anak zaman sekarang sedikit-sedikit kalau kita lihat di berita ya, bukan profesi kita juga ya, maksudnya anak kuliah lah gitu ya, ada yang sampai ya mohon maaf bunuh diri lah atau apalah gitu ketika ada masalah. Itu sebenarnya hal-hal masalah yang ya dalam tanda kutip masih bisa diselesaikan lah kalau kita tidak bilang sepele gitu. Nah itu mungkin Ibu ada tips nggak Bu, ini terutama calon-calon apoteker ke depan ketika nemuin mentok ini apa yang harus dilakukan pertama kali? Gitu ya. Tadi nggak briefing dulu ya. Masalah tips gitu. Tip, sebenarnya ini bukan tips ya, tapi keyakinan diri. Jadi apapun yang akan terjadi nanti itu jangan pernah khawatir. Jangan khawatirkan segala sesuatu yang akan terjadi karena sudah ditetapkan dari kita belum lahir. Terus ngapain khawatir gitu. Nggak usah khawatir. Besok kita ketemu si A. Besok kita diputusin si B. Besok kita nikah sama si C. Itu udah ditulis sebelum kita lahir. Iya. Jadi jangan pernah khawatir. Udah ditulis, makanya jangan nulis calon di skripsi atau tesis ya. Belum tentu jadi gitu. Gencana ya. Waduh. Oke. Jadi jangan mengkhawatirkan apa yang belum terjadi ya. Going aja ya Bu ya. Jatuh bangun lagi. Akan masalah itu ketika kita jatuh terus kita nggak bangun. Orang lari semua loh. Iya. Orang semua lari gitu untuk mencapai di tujuan. Kalau jatuh terus diem, orang pada lari semua. Kitanya sayang, rugi banget. Iya. Yang keren itu betul ya. Meskipun Ibu ini istilahnya sudah dalam tanda kutip ya Bu, tidak muda lagi, tapi semangat mudanya itu mengajarkan kepada kita nih. Kesannya tua banget ya. Ya calon-calon apoteker yang muda ya Bu, bahwasanya yang keren itu bukan anak muda yang banyak gaya, tapi anak muda yang banyak karya. Yang keren itu bukan anak muda yang cari sensasi, tapi anak muda yang berprestasi. Nah, itulah kurang lebih Bu ya. Silakan Pak Guntur. Bapak terpana terus nih Pak. Mau masuk provinsi nih Pak. Karena sering ngobrol ya Mas. Jadi memang Bu Nova memang salah satu apoteker yang cukup dikenal di teman-teman UMKM karena memang banyak bantu. Nah juga sosok Bu Nova memang pertama banyak sumbangsih untuk teman-teman UMKM, terutama untuk pembangunan dari sektor UMKM. Karena sebenarnya inilah fungsi keberadaan apoteker. Bu Nova tahu karena dia sudah lewat pendidikannya. Nah makanya saya bilang tadi, para apoteker Indonesia harusnya punya sumbangsi seperti Bu Nova, dan muncul Bu Nova yang lain 1, 2, 3, 4, 5 dan itu perlu saya tadi kan kompetensi apoteker, karena kompetensi apoteker yang tahu mutu kualitas sediaan, terutama sediaan farmasi. Nah berdasarkan dari itu Bu, pertanyaan terakhir nih Bu, pertanyaan terakhir dari saya nih Bu, terakhir mungkin dari saya Bu, nanti rencana kalau sudah dapat CPKB, perusahaannya udah dapat CPKB, mau bikin perluasan nggak Bu? Nah, kepikiran nggak? Pasti dong. Kan sekarang baru skala B ya. Skala B pasti produksinya terbatas. Kita tidak bisa kayak tabir surya, nggak bisa. Padahal tabir surya itu kebutuhan nomor 1 wanita di Indonesia. Saya
rela nggak pakai krim malam asal punya tabir surya. Itu udah penting banget. Jadi jangan ngomel ya kalau beli tabir surya gitu ya. Ini ada suryanya. Sunscreen itu wajib kita gitu. Jadi kalau papi beliin sunscreen habis, oh ya siap. Langsung siap. Siap istriku. Ya, langsung gitu. Check out di keranjang Anda. Jadi pasti Pak. Jadi cita-cita di Kalimantan Tengah satu adalah punya CPKB golongan A tadi, kemudian CPOB yang sekarang masih pengurusan untuk denah. Jadi kita mau punya pabrik sana, sama punya pusat ekstraksi tanaman obat karena Kalimantan Tengah bagus, banyak banget potensinya. Pasak bumi dari Kalimantan loh. Pasak bumi dari Kalimantan. Pak Surya berangkat. Tongkat Ali dari Kalimantan, tapi kita nggak tahu apa-apa tentang itu. Masyarakat yang punya lahan nggak tahu apa-apa itu harus bagaimana. Padahal di luar sana banyak sekali orang yang kaya raya gitu ya, memenuhi kebutuhannya dengan tongkat ali tadi atau pasak bumi. Saya maunya di Kalimantan Tengah ada pabrik itu. Gitu. Luar biasa. Jadi masyarakat terbantukan dalam segi ekonomi. Dan pasti Kaltengnya Kalimantan Tengahnya juga jauh lebih bagus gitu. Luar biasa. Nah itu pertanyaan terakhir dari Pak Guntur. Saya mau nanya ke Pak Guntur nih, selaku Ketua PD IAI Kalteng, dengan hadirnya sosok Ibu Apoteker Nova, itu terhadap branding profesi kita di sana seperti apa Pak? Ya, di pengurus daerah sendiri, makanya saya bilang tadi kan dengan kehadiran Bu Nova banyak membantu. Pertama UMKM yang dulu sama sekali belum pernah terjamah di kita, artinya sekarang sudah mulai mendekati karena mereka akan mengenal sosok branding apoteker. Lewat Bu Nova, seperti kan teman-teman UMKM akhirnya tahu, oh ternyata pengolahan sediaan tanaman obat ini begini loh. Lewat Bu Nova juga gitu kan, atau teman-teman yang lain juga yang branding akhirnya tahu, oh ternyata nilai value barang saya ini bisa meningkat kalau saya gini kan loh. Yang semata-mata dulu mungkin nggak ada harganya, atau ketika busuk udah ditendang aja di bak sampah seperti itu. Akhirnya banyak hal yang meninggikan branding profesi. Ini dari sisi pengembangan UMKM-nya. Terus dari sisi lagi konsep pengembangan diri apoteker. Banyak sebenarnya kan lulusan baru karena Kalimantan Tengah belum punya PSPA yang berpikiran bahwa saya ketika lulus apoteker bikin apotek. Nah ini merupakan sebenarnya konsep yang memang betul, tapi dengan kehadiran sebenarnya kan apoteker dengan sisi yang lain gitu kan, ini bisa menjadikan salah satu brand new apoteker. Artinya apoteker tidak hanya sekedar jualan obat loh. Tidak hanya sekedar orang yang sebenarnya kan duduk standby di apotek memberikan layanan, tapi juga bisa berdaya guna di masyarakat. Banyak hal yang bisa dikerjakan, dan itulah sebenarnya kan keberagaman apoteker yang harus muncul di apoteker-apoteker muda yang nanti akan masuk di Kalteng. Luar biasa. Close ini. Pak Surya, ada yang mau disampaikan terakhir? Saya tertarik dengan pasak bumi. Pak, nanti malam ya kita jadi. Nah itu diekspor ke Amerika loh. Di sana buat untuk yang masker. Betul. Artinya kalau pasak bumi yang ada di bumi Kalimantan Tengah itu bisa diekstraksi di sana, jadi kita bisa bawa keluar sudah produk jadi. Jadi tingkat kemandirian kita, kebermanfaatkan sumber daya alam kita bisa maksimal. Dan itu memang bidang kita ya Pak, gitu. Jangan sampai diambil oleh yang lain di luar profesi kita. Yang lain yang pada tahu kan sudah dikirim aja, jadi diolah. Betul. Jadi produknya dijual lagi di sini. Luar biasa. Dan itu gila-gilaan ngirimnya. Luar biasa. Ya Bu Nova, sebenarnya masih banyak lagi yang pengen kita obrolin ini ya. Mungkin di luar sana lain ya. Karena memang waktu yang membatasi kita. Sekali lagi terima kasih atas nama PPIAI dan kami semua mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu untuk bisa sharing-sharing dengan Apoteker Indonesia. Dan jangan lupa Apoteker Indonesia tolong di like, subscribe dan share ya podcast kita ini, supaya kami ke depan bisa mengundang lagi lebih banyak inspirator-inspirator untuk perkembangan apoteker dan kemajuan tentunya Apoteker Indonesia. Seperti biasa boleh saya pantun Pak, Bu? Meskipun belum cakep. Supaya silaturahmi tak terputus. Bolehlah dulu pinjam 100. Kalau pengen kualitas apoteker Indonesia bagus-bagus, bisa ditiru Apoteker Nova yang mengabdi dengan tulus.
Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nova.